Renungan malam, God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang mengagumkan oleh Ellen G. White, tanggal 14 Februari 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari Sabat dalam seluruh perbaktian dan penata layanan kami. Kiranya berkat hari Sabat menjadi bagian kami. Pada malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, menuntun dan mengajari kami agar dapat mengerti dan menghidupkan setiap firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudari Ellen Simamora. Kepada Saudari Ellen, kami persilakan. Selamat malam dan selamat minggu bekerja pada saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Renungan kita pada malam hari ini, 14 Februari 2026, berjudul Anak-anak Allah. Ayat inti renungan malam kita pada hari ini terdapat dalam Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ketika dosa Adam menjerumuskan umat manusia ke dalam penderitaan tanpa harapan, Allah sebenarnya dapat saja memutuskan hubungannya dengan makhluk yang telah jatuh. Ia dapat memperlakukan mereka sebagaimana layaknya orang berdosa diperlakukan. Ia dapat memerintahkan malaikat-malaikat sorga untuk mencurahkan cawan murkanya ke atas dunia ini. Ia dapat menghapus noda gelap ini dari alam semestanya. Namun ia tidak melakukan itu. Sebaliknya, bukannya mengusir manusia dari hadiratnya, ia justru datang lebih dekat kepada umat yang telah jatuh. Ia memberikan anaknya untuk menjadi tulang dari tulang kita dan daging dari daging kita. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Penuh kasih karunia dan kebenaran terdapat dalam Yohanes 1 ayat 14. Melalui hubungan kemanusiaannya dengan manusia, Kristus menarik mereka mendekat kepada Allah. Ia mengenakan kodrat ilahinya dengan jubah kemanusiaan, dan di hadapan alam semesta surgawi serta dunia-dunia yang tidak jatuh, ia menunjukkan betapa besar kasih Allah kepada anak-anak manusia. Pemberian Allah kepada manusia tidak terhitung nilainya. Tidak ada yang ditahan. Allah tidak mengizinkan dikatakan bahwa ia dapat melakukan lebih banyak lagi atau menyatakan kasih yang lebih besar kepada manusia. Dalam pemberian Kristus, ia telah memberikan seluruh sorga. Kedudukan sebagai anak-anak Allah bukanlah sesuatu yang dapat kita peroleh dengan usaha sendiri. Hanya kepada mereka yang menerima Kristus sebagai Juru Selamat diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Orang berdosa tidak dapat dengan kekuatannya sendiri melepaskan diri dari dosa. Namun janji untuk menjadi anak-anak Allah diberikan kepada semua yang percaya kepada namanya. Setiap orang yang datang kepada Yesus dengan iman akan menerima pengampunan. Allah dinyatakan dalam Kristus yang mendamaikan dunia dengan dirinya. Terdapat dalam 2 Korintus 5 ayat 19.
Manusia telah begitu direndahkan oleh dosa sehingga mustahil baginya dengan kekuatannya sendiri untuk selaras dengan Dia yang sifatnya adalah kesucian dan kebaikan. Tetapi Kristus setelah menebus manusia dari hukuman hukum dapat memberikan kuasa ilahi untuk bersatu dengan usaha manusia. Dengan demikian, melalui pertobatan kepada Allah dan iman kepada Kristus, anak-anak Adam yang telah jatuh dapat sekali lagi menjadi anak-anak Allah. Ketika satu jiwa menerima Kristus, ia menerima kuasa untuk hidup sebagaimana Kristus hidup. Demikianlah bacaan renungan malam kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatelayanan Saudari Ellen. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, ketika manusia pertama, Adam, jatuh ke dalam dosa, manusia terpisah dari Allah. Dosa membawa penderitaan, rasa bersalah, dan kematian. Secara keadilan, Allah berhak memutuskan hubungan dengan manusia, dan akibatnya adalah maut atau kematian. Sebab upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Namun Allah tidak menjauh. Karena kasih-Nya yang begitu besar, Ia justru datang lebih dekat kepada manusia dengan memberikan anak-Nya sendiri. Kristus menjadi manusia agar melalui kemanusiaannya, Ia dapat menarik kita manusia kembali kepada Allah dan menunjukkan kasih ilahi di hadapan seluruh alam semesta. Ayat inti renungan malam ini di dalam Yohanes 1 ayat 12 berkata, "Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya." Diberikan kesempatan bagi kita manusia untuk menerima kasih karunia-Nya, yaitu Yesus Kristus. Allah tidak menghancurkan dunia yang berdosa. Ia tidak mencurahkan murka-Nya terlebih dahulu. Sebaliknya, Ia memberikan anak-Nya, Yesus Kristus, datang menjadi tulang dari tulang kita dan daging dari daging kita. Ia mengambil kodrat manusia. Rasul Paulus di dalam Filipi 2 ayat 6-8 berkata, "Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib." Dengan memberikan Yesus datang ke dunia ini, Allah memberikan bukan sebagian dari sorga, melainkan Ia memberikan seluruh sorga. Oleh sebab itu, semua orang yang menerima Yesus diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak-Nya, anak-anak Allah. Rasul Paulus lebih lanjut berkata di dalam 2 Korintus 6 ayat 18, "Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku, laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa." Kedudukan dan identitas kita yang tadinya anak-anak kegelapan berubah menjadi anak-anak Allah. Ini bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian Allah sebagai wujud janjinya kepada siapa saja yang menerima anak-Nya. Roh Nubuat di dalam God's Amazing Grace, halaman 53, paragraf 4 berkata, "Kedudukan sebagai anak-anak Allah bukanlah sesuatu yang dapat kita peroleh dengan usaha sendiri. Hanya kepada mereka yang menerima Kristus sebagai Juru Selamat diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Orang berdosa tidak dapat dengan kekuatannya sendiri melepaskan diri dari dosa. Namun, janji untuk menjadi anak-anak Allah diberikan kepada semua yang percaya kepada nama-Nya.
Setiap orang yang datang kepada Yesus dengan iman akan menerima pengampunan. Kita memuji Allah dan bersyukur kepadanya. Bukan hanya kita menjadi anak-anaknya, namun juga kita menerima pengampunan ketika kita datang kepada Yesus dan menerima Dia dengan iman. Dengan menerima Yesus, kita diberi kuasa untuk mengubahkan hidup dan karakter kita menjadi serupa dengan hidup dan karakternya. Anak-anak Allah akan memantulkan karakter Allah Bapa dan Yesus Kristus dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kasih, kesabaran, pengampunan, keadilan, dan kebenaran. Kita menjadi manusia baru di dalam Yesus Kristus. Roh Nubuat di dalam Thoughts from the Mount of Blessing, halaman 149, paragraf 1 berkata, yang diharapkan dari pengikut Kristus adalah perbuatan, bukan hanya perkataan. Karakter dibangun melalui tindakan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Roma 8 ayat 14. Bukan mereka yang hatinya tersentuh oleh Roh, bukan mereka yang sesekali yang tunduk pada puasanya, tetapi mereka yang dipimpin oleh Roh, merekalah anak-anak Allah. Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, apakah saudara-saudari mau menjadi anak-anak Allah? Jika mau, terimalah Yesus oleh kehadiran Roh-Nya, bukan Yesus yang lain atau roh yang lain. Dengan demikian, hidup kita memuji dan memuliakan Allah Bapa melalui anaknya Yesus Kristus setiap hari. Kiranya pekabaran ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan melalui renungan malam ini. Suatu pekabaran yang memberikan harapan dan sukacita bagi kami dapat menjadi anak-anak Allah Bapa. Apabila kami menerima anak-Mu Yesus Kristus melalui kehadiran Roh-Nya dalam hati kami. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon curahkan Roh Yesus Kristus ke dalam hati kami, agar kami menjadi anak-anak-Mu dan hidup serta karakter kami diubahkan menjadi serupa dengan hidup dan karakter Yesus. Dan dari hari ke hari, kami dapat memantulkan karakter yang penuh kasih, kesabaran, pengampunan, keadilan, dan kebenaran kepada sesama kami. Bila mana Yesus datang yang kedua kali, kami diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, ya Bapa. Mohon ampuni kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.